warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini pertemuan kita masih tentang penyajian data dalam bentuk diagram, yaitu diagram yang keempat, diagram lambang atau piktogram. Piktogram adalah suatu penyajian data statistik dengan menggunakan gambar atau lambang. Pada layar bisa Anda Ibu perhatikan. Di sini ada contoh tentang data transportasi siswa saat berangkat ke sekolah. Di sini ada menggunakan jalan kaki, ada naik bus, angkot, dan sepeda. Dari tabel tadi bisa kita buat data tersebut ke dalam lambang piktogram, yaitu berupa gambar. Dengan cara melambangkan setiap satu orang mewakili 10 orang sebenarnya. Sementara kalau orangnya setengah, hanya sebagian atas gambar miniatur badan, itu mewakili 5 orang. Ya, kita lihat contohnya. Jalan kaki ada sebanyak 30 orang. Maka pada lambang piktogram di situ tertera ada sebanyak 3 orang. Jadi 3 orang tadi di bawah, pada yang paling bawah tertera 1 orang mewakili 10. Maka yang berjalan kaki ada sebanyak 3 orang pada diagram, tapi sebenarnya 30. Yang kedua, menggunakan bus. Menggunakan bus pada diagram ada sebanyak 50 orang. Nah, di sini tertera pada diagram piktogram ada sebanyak 5 orang. Menggunakan angkot ada sebanyak 65 orang. Maka pada lambang atau gambar terdapat 6 gambar miniatur orang dan setengahnya menyatakan separuhnya itu 5. Maka totalnya di 65 orang. Menggunakan sepeda ada sebanyak 40 orang. Pada lambang atau piktogram tertera ada 4 orang. Demikian Ibu penyajian data yang kelima dan keenam, yaitu histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah suatu penyajian data dalam bentuk diagram batang yang berimpit. Sementara poligon frekuensi adalah suatu diagram garis yang dibuat dari setiap puncak diagram batang pada histogram. Sebagai contoh, kita lihat kembali nilai ulangan harian matematika 30 siswa kelas 12 AK1 SMKS di Medan. Nah, kita tampilkan dalam bentuk diagram batang biasa. Bisa anak-anak Ibu amati di kelas yang pertama 35 sampai 45 itu pada sumbu X atau sumbu yang horizontal. Itu tertera 35 sampai 45 ada sebanyak 3 frekuensinya pada sumbu Y atau yang vertikal. Kemudian di kelas yang kedua 46 sampai 56 itu ada sebanyak 4 frekuensi, dan kalau bisa Anda Ibu lihat di layar itu tertera pada batang yang kedua frekuensinya 4. Kemudian diagram batang yang ketiga 57 sampai 67 itu ada sebanyak frekuensinya 1, yaitu frekuensi kita lihat di sebelah kiri atau pada sumbu Y terletak antara 0 dan 2. Di kelas yang keempat 68 sampai 78 dengan frekuensi 11 kita lihat tertera antara 10 dan 12 pada sumbu Y. Di kelas yang kelima yaitu 79 sampai 89 itu dengan frekuensi 5, bisa kita lihat ke sebelah kirinya pada sumbu Y terletak antara 4 dan 6. Dan terakhir di kelas yang ke-6 dengan interval kelas 90 sampai dengan 100 ada sebanyak 6 orang. Nah, kita lihat ke sebelah kiri ya pada sumbu Y ada sebanyak 6 frekuensi. Nah, itulah anak-anak Ibu penyajian data dalam bentuk histogram. Sementara untuk poligon frekuensi kita hanya mengambil titik
tengah pada setiap diagram histogram tadi pada batangnya. Kemudian kita hubungkanlah keenam diagram batang tadi pada setiap titik tengah puncak diagram batangnya. Dan gambarnya bisa anak ibu lihat pada diagram di layar. Bagaimana anak ibu paham? Nah, sekarang yang ketujuh, yaitu distribusi frekuensi kumulatif dan OGIP. Distribusi frekuensi kumulatif terbagi atas dua. Pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau yang disebut dengan OGIP positif. Yang kedua disebut dengan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau OGIP negatif. Nah, sebagai contoh anak ibu sekalian, perhatikan, tetap kita ambil data yang tadi, yaitu nilai ulangan harian matematika 30 siswa kelas 12 AK1 SMKS di Medan. Data tadi bisa kita sajikan dalam tabel. Di sini kita ulang kembali tabelnya. Kelas yang pertama 35 sampai 45 dengan frekuensi 3, sampai kelas yang terakhir 90 sampai dengan 100 dengan jumlah 6 siswa. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, kita menggunakan tepi atas. Tepi atas di kelas yang pertama itu 45,5. Tepi atas kelas yang kedua 56,5. Tepi atas kelas yang ketiga 67,5. Dan sampai akhirnya tepi atas kelas yang keenam 100,5. Caranya anak ibu, untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang darinya, perhatikan data yang kurang dari 45,5 tentu pada frekuensi yang pertama sebanyak 3. Di kelas yang kedua, data yang kurang dari 56,5 tentu ada sebanyak 7, berasal dari 3 tambah 4. Data pada kelas yang ketiga yang kurang dari 67,5, jumlahkan dari 1 tambah 4 tambah 3, hasilnya 8. Kemudian data yang kurang dari 78,5, jumlahkan dari data 11 tambah 1 tambah 4 tambah 3, maka totalnya menjadi 19. Di kelas yang kelima, data yang kurang dari 89,5, jumlahkan dari kelas yang kelima sampai ke atas, itu 5 tambah 11 tambah 1 tambah 4 tambah 3, totalnya menjadi 24. Dan terakhir, data yang kurang dari 100,5 tentu jumlah semua frekuensi dari kelas yang pertama sampai kelas terakhir, yaitu 30. Ya, perhatikan anak ibu bagaimana penyajiannya pada diagram. Di sini nak, bisa kalian tengok, kebetulan skala yang digunakan adalah skala 20. Jadi dari 0 ke 20, 40, 60, kemudian 80, 100 hingga 120. Sebenarnya kalau kalian buat sampai 100 juga ada masalah ya. Nah, jadi bisa kalian perhatikan kembali data tadi. Tengok tepi atasnya 45,5. Pada 45,5 itu bisa kalian tengok itu dia frekuensinya sebanyak 3, yaitu di antara 0 sampai dengan 5. Ya. Kemudian di kelas berikutnya yang kurang dari 56,5 ada sebanyak 7. Tertera itu yang pada titik yang ketiga itu kelihatan datanya frekuensi terletak antara 5 dengan 10. Kemudian di kelas yang ketiga yaitu 67,5, bisa kita tengok di situ frekuensinya ada sebanyak 8. Jadi kalau kalian gunakan skala yang baik akan kalian dapat itu angka 8 yang berada di antara 5 ke angka 10. Kemudian di kelas berikutnya yaitu 78,5. Itu kalau kalian perhatikan frekuensinya 19, yaitu di bawah 20 frekuensinya. Bisa kalian tengok di sebelah kiri nak. Iya. Berikutnya di kelas yang kelima bisa kalian lihat yaitu pada data 89,5
ada sebanyak frekuensinya 24. 24 berada di bawah angka 25. Dan terakhir, pada data 100,5 itu frekuensinya ada sebanyak 30. Nah, kalau kalian gambar dengan baik, itulah tampilan yang benar yang tertera pada layar. Bagaimana Ibu paham? Ya, kita lanjut. Ya, sekarang kita lanjut dengan kurva ogib lebih dari atau disebut dengan kurva ogib negatif. Frekuensi kumulatif lebih dari atau kurva ogib negatif. Dengan data yang sama, yang kita ambil pada kurva ogib lebih dari adalah tepi bawahnya. Tepi bawah kelas yang pertama yaitu 34,5. Di kelas yang kedua 45,5. Di kelas yang ketiga 56,5. Yang keempat 67,5. Yang kelima 78,5. Dan terakhir 89,5. Nah, dengan cara yang sama pada frekuensi kumulatif kurang dari tadi, caranya Ibu, ini lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari data 34,5. Berarti keseluruhan jumlah data dari kelas pertama sampai kelas terakhir yaitu 30. Kemudian di kelas yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari 45,5. Maka jumlahkanlah semua frekuensi dari kelas kedua sampai kelas ke-6. 4 tambah 1 tambah 11 tambah 5 tambah 6. Diperolehlah 27. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari 56,5. Jumlahkanlah frekuensi dari kelas ketiga sampai kelas ke-6. 1 tambah 11 tambah 5 tambah 6. Maka total nilainya 23. Nah, di kelas yang keempat, frekuensi kumulatif lebih dari 67,5. Jumlahkanlah semua frekuensi dari kelas keempat sampai kelas ke-6. 11 tambah 5 tambah 6. Hasilnya 22. Di kelas yang kelima, frekuensi kumulatif lebih dari 78,5. Jumlahkanlah frekuensi kelas yang kelima dengan kelas ke-6. Didapatlah 11. Dan yang terakhir, frekuensi kumulatif lebih dari 89,5, tentu datanya adalah 6. Ya, sekarang kita gambarkan pada grafik Kartesius. Dengan skala yang sama juga, kita menggunakan skala 20 pada sumbu X dan skala 5 pada sumbu frekuensi atau Y. Nah, kita lihat di kelas yang pertama. Di kelas yang pertama 34,5. Pada frekuensi kumulatif lebih dari, maka jumlah frekuensinya sebanyak 30. Nampak Ibu titik yang pertama di atas 30? Ya, di kelas yang kedua kita tengok di sini sebanyak 27 frekuensi yaitu pada tepi bawah 45,5. Lihat di sumbu X-nya 45,5. Kemudian frekuensinya kalau kita tarik dengan benar ke sumbu Y itu sebanyak 27. Di tepi bawah yang ketiga 56,5. Lihat titik yang ketiga 56,5. Jika kita hubungkan ke sumbu X, titiknya berada pada 56,5 dan di sumbu Y-nya sebanyak 23. Di kelas yang keempat pada titik 67,5 kita akan dapat frekuensinya sebanyak 22. Tengok itu di sumbu Y-nya di atas 20 sedikit. Kemudian di kelas yang kelima pada data 78,5 kita peroleh frekuensinya sebesar 11. Dan di kelas yang terakhir yaitu pada tepi bawah 89,5 itu frekuensinya sebesar 6. Dan di tepi atas terakhirnya 100,5 dia akan 0. Nah, perhatikan gambarnya Ibu. Iya. Semoga anak-anak Ibu paham. Demikianlah penyajian data dalam bentuk diagram. Semoga bermanfaat.
tetap semangat, terus belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.